Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Dan pada malam hari ini alhamdulillah kita mendapat petunjuk dari salah satu warga ya. Karena alamatnya juga sudah diberitahu sama Bang Abaji. Dan tadi kita di depan ada pos ronda. Banyak warga mengatakan bahwasannya Pak Karman itu rumahnya ada di ujung sana. Tapi kita belum sampai ke sana ya, Mbak ya. Belum karena kita pembukaan terlebih dahulu. Si Chandra sama siapa namanya satu lagi? Firman, saya lupa. Sudah pada siap dan doaan kita mudah-mudahan rumah yang ke-9 ini benar yang namanya Pak Karman ya. mutar. Ini kalau bukan kita sebenarnya bukan capek atau seperti apa ya teman-teman. Karena yang pertama kita dikejar waktu juga. 15 hari kita harus sudah berhasil mendapatkan ini kan banyak komentar dari para penonton, teman-teman sedulur kita. Pak Tursino diselamatin aja dulu, nanti dibawa ke tempatnya Pak Karman. Loh, kita aja belum tahu rumahnya di mana. Itu benar. Terus pesannya itu kan kalau seandainya kita bisa menyelamatkan Pak Tursino, tetapi ketika sudah keluar itu 7 hari. Ya, dalam 7 hari itu harus bisa disembuhkan. Nah, sekarang balik lagi, kalau kita membawa Pak Tursino dulu ke daratan, ke alam kita, terus kita tidak bisa menemukan obatnya, sama saja kita membunuh dong. Sama saja kita membunuh Pak Tursino. Gitu. Terus dari banyak sekali sedulur kita yang mengatakan itu Mr. X punya. Nah, itu aku sebenarnya ingin ikut komen, tetapi karena Mas Ganang sudah ngomong seperti itu ya udah aja. Iya. Ya kan, lagian juga toh kalau kita ngikutin mereka yang komen seperti itu, kalau seandainya bener ya alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak, jangan buat coba-coba. Iya, masalahnya ini nyawa urusannya. Dan kalau seandainya kita sudah berhasil, terus kita minta ke Mr. X, pasti dikasih, karena kita tahu, kita kenal, kita kenal sama Mr. X, kita kenal sama Iman Laslos, semua kita kenal, kita juga pernah bertemu ya. Pasti dikasih, itu udah pasti. Tetapi bukan masalah dikasih apa enggaknya. Kalau kita sudah dikasih, diminumkan sembuh, alhamdulillah. Kalau tidak, masa kita mau nyalahin panjenengan, masa kita mau nyalahin Mr. X juga ya, pasti yang salah ya kita. Harusnya kan yang memiliki garis keturunan juga. Iya, kenapa kita nurutin panjenengan? Nah, ya kan, pokoknya udahlah, ikutin petunjuknya saja. Kita di sini juga mengalur teman-teman, mengalur apa sesuai petunjuk, apa sesuai arahan. Karena arahan atau petunjuk itu adalah satu amanah. Ya, dan kita juga memutuskan sesuatu dengan berbagai pertimbangan yang matang. Ya. Jadi kita langsung aja ke sana ya, Cuk. oke siap. Petunjuknya kalau kita samperin nanti bakal bertemu. Ya, kita coba saja. Ya, mudah-mudahan kalau memang benar ya. Kalau memang benar berarti kita akan dihadang oleh sesepuh beliau. Ya kan? Petunjuknya seperti itu. Kita sudah disambut. Tapi kalau tidak, berarti ini bukan orangnya. Iya. Oke Siap. Udah. Nah, Cuk, matiin, kita langsung ke sana. Oke siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Subhanallah. Kelihatan nggak? Berarti bener ya, rumahnya dijaga oleh ketiga sesepuh dari pemilik rumah. Iya, ya kan? ini Pak. Petunjuknya kan? Benar. Coba dekat
Gimana? Iya, kita hampiri yuk. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enje. Alhamdulillah. Benar sekali. Silahkan. Mbak Broto, ada yang ingin bicara mewakili salah satu. Siap. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaka Taruna. Alhamdulillah, kami bertemu dengan panjenengan Raden Jaka Taruna. Apakah benar kau cucu dari Datuk Giri? Benar sekali, Raden. Saya sudah mendengar apa maksud dan tujuan Iya. yang akan kau temui. Memanglah benar masih ada garis keturunan dari keluargaku. Saya jadi mengingat kejadian yang dahulu saya alami. Iya. Ketika saya digoda oleh Nyai Kantri. Dan saya pikir sayalah terakhir yang akan menjadi korban oleh Nyai Kantri. Ternyata setelah kesembuhan saya, dia masih dendam sampai saat ini. Iya, Raden. Baiklah. Saya juga akan sama. Memberikan apa yang kalian butuhkan. Tetapi mungkin akan ada sedikit pertimbangan. Ketika di mana saya dahulu mendapatkan gingseng tersebut dari Kanjeng Sunan. Karena ayah saya sangat dekat dengan beliau. Dan ayah saya juga sering belajar keagamaan dari beliau. Maka ayahku mendapatkan gingseng tersebut itu dengan sangat mudah. Mungkin akan terjadi perbedaan ketika di mana kau akan mendapatkan benda yang sama seperti yang saya dapatkan. Iya, Raden. Sebelumnya akan kuceritakan sedikit kenapa benda itu kutitipkan kepada Karman. Sebenarnya Karman adalah nama samaran agar mereka, para tabib, tidak mencari gingseng tersebut. Iya. Dan hanya segelintir manusia yang mengetahui bahwa nama asli Karman adalah Dwi Panji Wanakarsa. Ketika di mana
saya mendengar dari mulut Datuk Kiri tentang nama Dwi Panji Wanakarsa. Maka dari itu saya langsung bertanya bagaimana kau mengetahui nama tersebut. Karena Dwi Panji Wanakarsa sengaja kami tutupi dengan karman menjadi sakit-sakitan. Karena saya tahu ketika nama Dwi Panji Wanakarsa dibebankan kepada manusia biasa, maka ada istilah Jawa mengatakan nama itu terlalu besar. Sejatinya kami sengaja memberikan nama itu kepada dia. Karena nantinya pasti akan diganti dengan nama lain. Dan nama lain tersebut agar para tabib dari bangsa kami yang sedang merebutkan gingseng tersebut tidak dapat ditemukan. Dan saya memberikan kepada manusia ini karena manusia ini sedang memiliki suatu keinginan. Saya tidak dapat menyebutkan keinginan itu apa. Tetapi nanti kau akan mengetahui apa keinginan manusia yang memiliki gingseng ini. Dan saya rasa keinginan ini adalah satu keinginan yang baik. Yang hampir seluruh umat muslim di tanah Jawa ini menginginkan keinginan itu. Iya, Raden. Dan jika memang benar, kau juga memiliki keinginan untuk mendapatkan gingseng tersebut. Benar sekali, Raden. Kau juga harus menuruti keinginannya. Karena sesuatu yang diberikan atas dasar paksaan atau atas dasar keberatan, itu sama saja kau memberikan sebuah sampah. Tetapi jika diberikan atas dasar ikhlas dari hati nurani dia, maka kesaktian atau kehebatan dari suatu benda tersebut tidak akan hilang. Justru akan bertambah dengan adanya kebaikan dan keikhlasan. Injih, Raden. Mudah-mudahan saya bisa menyanggupi apa keinginan Pak Karman itu. Tetapi jangan terlebih dahulu kau mengatakan bahwa kau sudah mengetahui keinginan itu. Raden. Bersikaplah seperti biasa. Bersikaplah agar dia sendiri yang mengatakan apa keinginannya. Karena itu akan lebih baik. Akan membuat dia lebih percaya. Dan akan membuat dia tidak mencurigai kalian. Raden. Kau tahu pendirian dan keimanannya masih sama seperti diriku. Karena dia masih satu garis keturunan. Di sini diriku dan kedua saudaraku merestui apa hajat kalian. Selebihnya tinggal kalian bertemu dengan beliau. Katakan sejujurnya apa yang kau inginkan. Mudah-mudahan kebaikannya masih ada. Masih sama seperti dahulu. Raden. Izin bertanya, Raden. Bagaimana cara Raden menyembuhkan pada waktu itu? Dengan cara apa? Minumkanlah air rendaman dari gingseng itu. Maka seluruh racun,
seluruh penyakit, seluruh teluh, bahkan penyakit atau teluh yang tidak mungkin atau mustahil untuk disembuhkan. Ketika meminum air rendaman itu, seteguk saja, semuanya akan hilang. Semua akan luntur. Itu bukan karangan cerita. Itu bukan katanya. Tetapi saya sudah membuktikan kehebatan air dari rendaman ginseng tersebut. Terus ini Raden, semisalkan kami hanya meminta airnya saja kepada Pak Karman, apakah itu berkenan? Selebihnya, kau harus membicarakan kepada dia. Sudah bukan menjadi hak saya. Karena kita sudah berbeda alam. Kau rundingkan saja. Mudah-mudahan apa yang kau inginkan dapat kau selesaikan. Amin. Saudaramu dapat kau sembuhkan. Amin, amin. Ingatlah, dahulu diriku hanya memiliki waktu 5 hari agar dapat disembuhkan. Dahulu. Tetapi saya tidak tahu dengan saudaramu memerlukan waktu berapa hari. Iya, ya. Ki Ageng Jagat Lawang memberikan informasi pada waktu itu selama 7 hari, Raden, setelah keluar dari alam sana. Jika kau sudah bertemu dengan Ki Ageng Jagat Lawang, maka benar kalau saudara kalian dibawa oleh Nyai Kantri. Raden. Karena Ki Ageng Jagat Lawang yang mengetahui semua cerita tentang Nyai Kantri dan dapat melihat apa saja yang dilakukan oleh Nyai Kantri. Raden. Segeralah temui, rundingkanlah, dan ceritakan apa yang sedang kau butuhkan. Berarti ini, Raden, rumahnya sebelah pohon pisang ini? Benar sekali. Saya sengaja berdiri di tempat ini karena saya menunggu kedatangan kalian. Jenjeng. Terima kasih sudah hadir menemui kami, Raden. Sama-sama. Masuklah, temuilah dia. Jenjeng. Saya beserta kedua saudara saya merestui segala yang kalian inginkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Broto, kita di belakang rumahnya. Oh, berarti rumahnya di sana? Iya, tadi kan ini lewat gang tadi. Ini kita pas lewat belakang rumah malah muncul 3 sosok. Yang 3 sosok ini siapa? Dan luhurnya Pak Karman. Nah, kita diizinkan nggak? Alhamdulillah direstui, diizinkan untuk menemui Pak Karman. Iya, Yes, ayo. ayo. Itu ya. Lu tinggal masuk rumahnya. Iya. Oke. Kita lewat sana berarti.